Ya tentunya banyak catatan ya, banyak kekurangan juga ya, bisa dibilang performa timnas pada laga melawan Kamboja itu masih belum memuaskan. Halo teman-teman, halo teman-teman, halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue Resatnan. Oke teman-teman, jumpa lagi bersama gue Resatnan. Kali ini gue akan membahas terkait dengan pertandingan timnas Indonesia versus Kamboja, yang mana itu merupakan laga perdana timnas kita di Piala AFF 2022 yang kita tahu bahwa kedua tim tergabung di grup A. Ya, pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat petang 23 Desember 2022 itu berakhir dengan kemenangan timnas dengan skor 2-1, yang mana dua gol dari timnas Indonesia dicetak oleh Egy Maulana Fikri pada menit ke-7 serta Witan Sulaiman pada menit ke-35, sementara gol tunggal Kamboja dicetak oleh Saret Kria pada menit ke-15. Ya tentunya banyak catatan ya, banyak kekurangan juga ya, bisa dibilang performa timnas pada laga melawan Kamboja itu masih belum memuaskan ya. Bahkan Sinteyong dalam sesi jumpa pers, karena kebetulan gue juga hadir di stadion, gue liputan di situ, ia menyayangkan dengan performa pemain, bahkan dia sampai marah di ruang ganti ya selepas pertandingan kepada para pemain, bahwa dia tidak senang dengan apa yang ditunjukkan oleh pemain, padahal dia ingin para pemain itu bisa mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya di laga perdana, karena dia pun tahu ya sebenarnya memang laga pertama itu akan selalu menjadi sulit ya. Dan melihat tadi ataupun melihat dari permainan tadi, gua sih ngelihatnya ada beberapa catatan ya yang perlu diperbaiki di laga selanjutnya gitu, melawan Brunei Darussalam ataupun nanti akan menghadapi lawan lebih berat seperti Thailand maupun Filipina gitu. Ya, yang pertama adalah terkait dengan performa lini depan, yaitu striker yang diturunkan oleh Coach Sinteyong. Ya, kita ketahui bahwa pada laga ini Coach Sinteyong menerapkan formasi 4-2-3-1, yang mana sebenarnya kalau dalam implementasi, kalau gue lihat sih kebanyakan menjadi 4-1-4-1 ya. Tapi di sini yang gue lihat striker pertama yang diturunkan menjadi starter adalah Muhammad Rafli ya. Diberi kepercayaan sebagai starter oleh Coach Sinteyong, tapi beberapa kali Muhammad Rafli seperti terisolasi dan kurang memberikan support terhadap pemain lain. Memang ada beberapa momen sebenarnya Rafli itu punya peran ya. Pertama adalah terkait dengan gol yang dianulir untuk Egy Maulana Fikri gitu pada menit awal babak pertama. Saat itu Rafli memantulkan bola, tapi posisinya dia ketika bola itu sudah dioper, ya posisinya dia sudah berada dalam offset, dan ketika dia mengoper kepada Egy dengan sundulan, Egy pun sudah dalam posisi offset. Tapi itu adalah salah satu pergerakan sebenarnya juga cukup membantu pemain lainnya. Kemudian yang kedua adalah peran dia ketika terjadi gol pertama yang dicetak oleh Egy Maulana Fikri. Ketika itu pergerakan positioning yang dilakukan oleh Muhammad Rafli di kotak penalti mampu menarik perhatian dua bek dari Kamboja, sehingga munculnya Egy dari second line, dari lini kedua, tidak terawasi oleh para pemain bertahan dari Kamboja, hingga akhirnya dia mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol pertama bagi timnas Indonesia. Selebihnya gitu, Rafli ya mungkin tidak terlalu terlihat perannya di babak pertama gitu. Ya, ada satu momen juga ketika Rafli dalam posisi offset juga, dia melakukan tendangan ke gawang dan itu tidak masuk karena berhasil ditepis oleh kiper Kamboja. Ya, itulah beberapa peran dari Rafli. Kemudian masuk pada babak kedua ada Spasojevic ya. Ya sebenarnya permainan menjadi lebih hidup gitu dengan hadirnya Spaso maupun Sadil di babak kedua yang menggantikan Rafli dan juga Egy. Sadil pergerakannya sangat baik, bagaimana dia punya kecepatan yang sangat luar biasa dan akselerasinya juga cukup baik. Kerjasama satu-duanya dengan Spaso pun, Spaso mungkin bisa dibilang lebih banyak mendapatkan bola dibandingkan Rafli di babak pertama gitu. Perannya terlihat, tapi hanya saja memang beberapa pergerakan dari Spaso ini mampu diisolasi ya, mampu diantisipasi oleh para pemain bertahan dari Kamboja gitu. Jadi Spaso ya tidak bisa mencetak gol di laga kali ini, walaupun beberapa momen dia sempat mendapatkan kesempatan, tapi pada akhirnya Spaso tidak bisa mencetak gol. Bahkan sempat di pertengahan babak kedua atau menit-menit akhir babak kedua, ketika kita ingin mencoba untuk mencetak gol, Spaso agak mendelay bola di tengah gitu, dan itu diomelin sama Sinteyong. Terlihat gestur Sinteyong tidak senang dengan hal itu, karena dia ingin mengejar gol
sebanyak mungkin gitu di sisa waktu yang ada gitu. Nah, itu catatan di sisi penyerang. Kemudian catatan kedua adalah kurang klinisnya penyelesaian akhir timnas kita gitu. Ya, kita ketahui bahwa banyak sekali peluang yang tercipta ya, setidaknya ada 4 sampai 5 peluang lah yang bisa tercipta, bahkan ada 2 peluang emas yang dimiliki, yaitu pertama dimiliki Egy Maulana Fikri yang sudah berhadapan 1-1 dengan kiper Kamboja, kemudian oleh Witan. Kalau Egy dia keserimpet ketika sudah mendekat dengan kiper, ketika ingin mencoba melakukan eksekusi, ingin menggocek kiper Kamboja, sementara Witan syutingannya, coknya dia, bola chipnya dia ternyata sudah diarahkan ke sisi kanannya gawang kiper Kamboja, ya ternyata melebar tipis dari gawang Kamboja sehingga gagal menjadi gol. Satu lagi ada sebuah momen juga yang mana tendangan Witan di babak pertama itu sedikit dari luar kotak penalti membentur mistar gawang. Jadi banyak eksekusi akhir yang kurang klinis ya dari para pemain timnas Indonesia. Kemudian dari sisi pertahanan, kita lihat tadi beberapa kali ada momen memang para pemain Kamboja mencoba menekan dari sisi sayap ya beberapa kali, karena mereka tahu bahwa ada celah, ada lubang di situ dari sisi sayap pertahanan timnas ketika Asnawi dan Arhan mencoba untuk memberikan ataupun membantu penyerangan. Dan di situ beberapa kali momen tersebut coba dimanfaatkan oleh para pemain Kamboja. Ya, memang ketenangan dari Fahrudin dan Jordi Amat di sini menjadi kunci ya, sehingga para pemain Kamboja juga tidak mudah untuk bisa menerobos hingga berhadapan 1-1 dengan Nadeo Argawinata. Kemudian yang gue lihat tadi juga beberapa momen kita dalam situasi set piece juga agak sedikit kedodoran juga, bahkan lengah ya ketika terjadinya gol bagi Kamboja di babak pertama. Ya, kita tahu diawali dengan bola sepak pojok, kemudian mereka melakukan sedikit kombinasi, diakhiri dengan umpan crossing, dan akhirnya berhasil dicetak gol melalui sundulan oleh Saret Kria. Ini menjadi sebuah catatan juga. Beberapa kali juga para pemain kita kehilangan momen, bahkan Pratama Arhan mengalami kepanikan ya. Dia sempat melakukan blunder dalam clearance, kemudian berhasil dimaksimalkan oleh para pemain Kamboja yang nyaris saja menjadi gol. Beruntung bola sepakan dari pemain Kamboja berhasil ditepis oleh Nadeo Argawinata. Ya, ini beberapa hal yang patut menjadi catatan soal kedisiplinan ini, dan gue ngeliat juga terkait dengan kondisi kebugaran fisik dari para pemain juga. Ya, kita lihat tadi ya beberapa pemain harus dikeluarkan lebih cepat ya, Pratama Arhan, kemudian Witan Sulaiman juga, kemudian Asnawi juga tadi akhirnya harus diganti. Dan yang menarik adalah buat gua, masuknya Yaakob Sayuri dan Edo Febriansyah ternyata cukup membuat hidup permainan menyerang kita gitu. Beberapa kali momen bahkan Yaakob Sayuri mendapatkan peluang mampu mengancam gawang dari Kamboja. Kemudian juga begitu pergerakan dari Edo Febriansyah yang mencoba melakukan akselerasi dari sisi kiri dan masuk ke sisi kanan pertahanan dari Kamboja. Dia juga mendapatkan satu momen untuk mengancam gawang dari Kamboja. Sayangnya tendangan dia mampu diblok oleh kiper Kamboja. Ya, itu tadi pendapat gue dari sisi evaluasi. Walaupun kita secara ball possession menang, tapi tadi beberapa kali Kamboja patut diapresiasi lah bagaimana mereka mampu menunjukkan permainan yang cukup solid juga untuk meredam kelebihan dari para pemain kita. Yang ini kita harapkan performa timnas Indonesia menjadi semakin baik ke depannya untuk bisa lolos dari fase grup ini, karena lawan yang dihadapi bisa dibilang juga begitu berat. Walaupun nanti kita akan bertandang ke Malaysia, ke markasnya Brunei Darussalam, karena Brunei Darussalam berkandang di Kuala Lumpur. Ya, mudah-mudahan di situ kita bisa mencetak gol lebih banyak, bisa lebih klinis lagi, bisa memperbaiki performa ketika menghadapi Kamboja, dan akhirnya nanti mendapatkan terus performa yang bagus ketika menghadapi Thailand dan juga Filipina. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan gue terkait dengan laga timnas Indonesia versus Kamboja. Bagaimana dengan pendapat kalian semua tentang pertandingan Indonesia versus Kamboja? Sampaikan di kolom komentar. Gua Arsatnan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.